Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kami kelompok yang beranggotakan Yuli Trianto, Aryaga Tarigan, Abdi Prayori, Muhammad Rizky, dan Muhammad Rizky Alfaridi akan melakukan presentasi mengenai analisis keunggulan kompetitif di PT Telkom Indonesia, mata kuliah pengantar bisnis dan manajemen. Setelah itu langsung saja penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Abiyu Prayori. Kepada Abiyu kami persilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang profil PT Telkom Indonesia. PT Telkom Indonesia Tbk adalah sebuah badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Untuk mendukung kegiatan bisnisnya hingga akhir tahun 2022, perusahaan ini memiliki 387 gerai Plaza Telkom yang tersebar di seantero Indonesia. Lokasi pusat PT Telkom Indonesia berletak di Jalan Japati Nomor 1, Sadang Serang, Coblong, Kabupaten Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Negara Indonesia, kode pos 40133. Keunggulan kompetitif dalam lingkungan bisnis, bertahan dan berkembang. Keunggulan kompetitif memungkinkan perusahaan untuk menarik pelanggan baru, mempertahankan pelanggan yang ada, dan meningkatkan penjualan secara keseluruhan. Keuntungan finansial, dengan menawarkan sesuatu yang tidak dapat ditiru oleh pesaing, perusahaan dapat mempertahankan harga yang lebih tinggi atau meningkatkan margin keuntungan. Diferensiasi, keunggulan kompetitif memungkinkan perusahaan untuk membedakan diri mereka dari pesaing. Ini memberikan peluang bagi perusahaan untuk menarik pelanggan yang mencari sesuatu yang berbeda. Baiklah, penjelasan saya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Rizky Alfarizi. Kami persilakan. Baiklah, terima kasih untuk Abiu. Slide selanjutnya, saya akan membahas tujuan dari analisis keunggulan kompetitif perusahaan Telkom Indonesia. Satu, poin pertama, identifikasi keunggulan kompetitif. Poin kedua, pemetaan pesaing. Poin ketiga, pengembangan strategi bisnis. Poin keempat, peningkatan daya asing. Dan selanjutnya, poin kelima, keberlanjutan jangka panjang. Faktor-faktor yang memberikan perusahaan Telkom Indonesia keunggulan kompetitif di pasar. Pertama adalah infrastruktur yang luas. PT Telkom Indonesia memiliki infrastruktur yang luas, telekomunikasi yang luas dan tersebar di seluruh Indonesia. Dalam hal ini, keberadaan jaringan kabel serat optik yang mencakup berbagai daerah dapat memberikan keunggulan kompetitif dalam hal konektivitas yang handal dan luas. Kedua, pengetahuan dan keahlian dalam industri telekomunikasi. PT Telkom Indonesia memiliki keahlian dan pengalaman yang luas dalam industri telekomunikasi. Ketiga, kualitas layanan pelangganan. PT Telkom Indonesia memiliki fokus yang kuat pada peningkatan kualitas layanan pelanggan. Yang terakhir, inovasi teknologi. PT Telkom Indonesia terus mengikuti perkembangan teknologi terbaru dan inovasi untuk menyediakan solusi yang lebih baik bagi pelanggan mereka. Mereka telah meluncurkan produk dan layanan baru seperti jaringan 4G, 5G, Internet of Things atau IoT, dan solusi digital lainnya. Itu dari saya, Muhammad Rizky Farizi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aryaga. Kepada Aryaga, saya silakan. Terima kasih kepada Bapak di sini. Saya akan bagian dari Telkom Indonesia. Keunggulan kompetitif tersebut bersifat unik dan sulit ditiru oleh pesaing. Untuk saat ini, masih cukup sulit untuk menyaingi Telkom Indonesia. Untuk saat ini, masih cukup sulit menyaingi Telkom Indonesia dan butuh waktu untuk pesaing dapat menyaingi atau mengalahkan Telkom Indonesia.
Adanya rasa fanatik dan kepemilikan negara membuat Telekom Indonesia semakin sulit disaingi. Contoh-contoh pesaing perusahaan dari Telkom Indonesia. Yang di sini kelompok kami mengambil 3 contoh perusahaan pesaing dari Telkom Indonesia seperti Indosat Ooredoo, XL Axiata, dan Smartfren. Indosat Ooredoo merupakan salah satu operator telekomunikasi terbesar di Indonesia dan menjadi pesaing utama dari Telkom Indonesia. Sementara untuk XL Axiata, perusahaan ini menyediakan layanan telepon seluler dan data di Indonesia dan memiliki jaringan yang luas di berbagai wilayah di Indonesia. Dan sementara untuk Smartfren adalah operator telekomunikasi yang terkenal dengan layanan data, CDMA, dan 4G LTE. Perusahaan ini menawarkan layanan telepon seluler dan data kepada pelanggan di Indonesia. Demikian penjelasan dari saya yang akan dilanjutkan oleh Oke, terima kasih kepada Riaga yang telah mempersilahkan saya untuk melanjutkan presentasi ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor eksternal yang akan mempengaruhi keunggulan kompetitif pada PT Telkom Indonesia. Yang pertama itu ada kebijakan pemerintah dalam mempertahankan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, permintaan masyarakat yang tinggi terhadap akses internet. Yang ketiga, jumlah penduduk Indonesia yang besar juga menjadi peluang pasar yang baik bagi pertumbuhan bisnis perusahaan. Yang keempat, kemajuan teknologi komunikasi seperti 5G, IoT, cloud computing, serta AI atau kecerdasan buatan dapat membuka peluang baru atau mengancam model bisnis perusahaan yang lama. Next. Selanjutnya ada penyesuaian strategi dan peluang dalam ekosistem industri PT Telkom Indonesia. Yang dilakukan oleh PT Telkom Indonesia itu yang pertama ada pemanfaatan sumber daya eksternal yang dilakukan dengan startup, unicorn, maupun dekakorn. Selanjutnya juga melakukan pengembangan sumber daya manusia dengan memberikan pelatihan dan training bagi karyawan agar dapat bekerja dengan lebih produktif. Selanjutnya, melakukan kerjasama dengan layanan SIM card lain seperti AS, Simpati, Loop, sehingga menciptakan varian baru Telkomsel yaitu Telkomsel Prabayar. Yang terakhir, Telkomsel itu juga melakukan investasi pada perusahaan lain yang memiliki ekosistem digital yang baik, sehingga memperkuat bisnis perusahaan mereka. Oke, sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang telah menjelaskan beberapa materi yang kami ambil dari PT Telkom Indonesia. Dan ini adalah kesimpulan yang materi kami bahas kali ini. Telkom Indonesia adalah layanan internet dan juga kartu provider yang sangat terkenal di Indonesia. Dan itu Telkom Indonesia juga menyediakan layanan WiFi dan memiliki pesaing dari provider lain yaitu seperti Smartfren, Indosat, XL Axiata, dan lain-lain. Baik, cukup itu yang dapat kami presentasikan pada kali ini. Terima kasih telah menyaksikan sampai selesai. Mohon maaf jika ada salah kata atau sikap dalam penyampaian. Saya akhiri, mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.